Pada video kali ini saya akan membahas tentang praktik hire order faktor model dengan menggunakan aplikasi Smart PLS. Sebelum kita melanjutkan, ada baiknya Anda sudah membaca dulu teorinya tentang hire order faktor model ini pada buku referensi yang sudah diberikan, yaitu bukunya Hare dan kawan-kawan. Ya, silakan dibaca pada bab 12 dan bab 13. Karena di video kali ini saya akan lebih banyak bicara praktik. Pada pertemuan-pertemuan kita sebelumnya, kita sudah membahas tentang first order faktor model. Kalau digambarkan itu seperti gambar di sebelah kiri ini, di mana ini sebuah konstruk dibentuk atau diindikasikan dari beberapa variabel terukur. Nah, kemudian yang akan kita bahas nanti ya, itu adalah yang seperti ini, yang pada gambar sebelah kanan. Nah, ini yang pada gambar sebelah kanan ini adalah salah satu jenis dari higher order faktor model. Ya, pada gambar ini, pada contoh gambar ini ada dua layer atau dua lapisan. Nah, secara teoritis higher order model ini bisa lebih dari dua tingkatan seperti ini. Ya, ini konstruk dibentuk atau diindikasikan dari X1, X12, X13, dan ini juga kemudian ini membentuk konstruk yang disebut X ini. Nah, jadi silakan dibaca pada bab 12 tentang kapan Anda atau kita menggunakan higher order model, ya, apa keuntungan dan kerugiannya. Kemudian baca juga rule of thumb-nya dari higher order model ini, ya, dan juga dibaca pada bab 13 bagaimana higher order model ini bisa digunakan sebagai strategi ya untuk mengatasi masalah-masalah pada penilaian yang outer model. Nah, kalau saya mengutip dari punya Hare, ini diberikan sebuah contoh personality, kepribadian. Ya, ini direpresentasikan dari beberapa faktor. Sesuai namanya Big Five ya, ada 5 faktor: extraversion, agreeableness, openness, rebellion, conscientiousness, dan neuroticism. Di mana masing-masing dari faktor ini juga memiliki beberapa indikator hitam, jadi seperti ini, di mana masing-masing faktor ini, ya, di mana masing-masing faktor ini, ya, ini juga memiliki beberapa indikator. Oke, kita langsung aja menggunakan Smart PLS. Nah, sekarang saya akan beralih dulu ke Smart PLS. Nah, ini sudah saya gambarkan contoh modelnya untuk kita latihan ya. Jadi saya sudah siapkan supaya videonya tidak panjang ya. Karena ini lumayan banyak konstruk dan indikatornya. Nanti silakan Anda latihan sendiri menggunakan data ya, yang nanti akan saya kirimkan di e-learning. Jadi karena ini besar ya, jadi supaya semua variabel dan semua konstruk dan indikatornya masuk ke satu gambar, ini harus saya zoom out. Jadi untuk cara memasukkan data dan menggambarkannya itu sama seperti yang sudah Anda pelajari di pertemuan sebelumnya ya.
Jadi untuk menggambarkan konstruk yang di tingkat 2 ini, kita bisa menggunakan menu ini, latent variable. Ya. Sedangkan hal-hal lainnya itu sama seperti yang sudah kita pelajari. Misalnya gini ya. Ya, Anda kan sudah mempelajari bahwa memasukkan kita bisa menggambarkan konstruk itu dengan cara menarik atau mendrag ya, dari sebelah kiri ini ke kanan. Misalnya ini saya hanya menyontohkan menggambarkan konstruk yang second order, yaitu Z dan Y ya. Sedangkan yang lain caranya itu seperti biasa. Misalnya Z ini saya ambilkan ke sini. Jadi Z1 sampai Z17. Nah, oke. Ini Z1. Oke. Jadi di sini saya tulis simbolnya saja. Ya. Apa variabelnya itu? Nah, ini sebenarnya adalah kinerja ya. Nah, tapi tidak saya teorinya tidak saya jelaskan, teori manajemennya, karena di sini saya hanya menjelaskan tentang menggunakan Smart PLS ini. Ya, tentu saja sama seperti yang sebelumnya, bahwa bagaimana menentukan indikator, kemudian arah hubungannya itu harus berdasarkan teori. Itu harus selalu berlandaskan teori. Untuk yang confirmatory research harus menggunakan teori yang kuat. Nah, ini sudah saya masukkan semua indikator ya dari konstruk yang disimbolkan huruf Z ini, dari Z1 sampai Z4. Jadi mungkin di perkuliahan sebelumnya Anda bertanya-tanya ya, kalau kita bisa menggambarkan sebuah konstruk dengan cara mendrag dari kiri ini ke kanan, nah untuk apa Smart PLS menyediakan menu ini, latent variable. Ya ini fungsinya untuk kita menggambarkan latent variable di tingkat kedua, di lapisan kedua ini. Seperti ini. Saya rename jadi set. Kemudian ini saya hubungkan. Nah ini contohnya ini adalah model yang formatif. Ini kebetulan ini saya ambilkan dari penelitian teman saya di konsentrasi SDM. Nah jadi seperti itu yang menggambarkan satu konstruk yang second order. Nah, sisanya itu seperti biasa ya. Jadi saya di sini hanya menjelaskan bagaimana menggambarkan konstruk yang second order ini. Jadi dengan menggunakan ini menu latent variable. Ya tentu saja di sini masih merah. Kenapa masih merah? Karena ini tidak ada indikatornya. Ya. Kalau ini nanti kita gambarkan secara lengkap dan dihubungkan ya, dikonek dengan panas seperti ini nanti akan menjadi biru seperti ini. Ya, jadi yang saya berikan contoh menggambar ini itu hanya bagian dari gambar besarnya ya. Jadi hanya untuk yang Z saja. Ya. Jadi untuk Y yang juga merupakan second order, caranya sama seperti yang saya contohkan tadi. Kemudian menggambarkan konstruk X ini, X1 sampai X3 ini, caranya seperti biasa, seperti yang sudah kita bahas di perkuliahan sebelumnya. Ya. Nah, kemudian untuk selanjutnya ya, setelah kita gambarkan ini modelnya,
Seperti biasa, eee, lakukan penilaian terhadap order model dulu, ya dengan cara PLS, algorithm, ya sama seperti itu. Dan nanti setelah melakukan penilaian terhadap outer model, dan inner model, ya. Nah, ini outer loadingnya di sini. Jadi nilai outer loading yang diberikan baik untuk yang first order maupun yang second order. Nah, ini yang untuk yang first order ya, X1 ya, itu adalah yang ini, X1 dan seterusnya ya. Jadi yang ada second ordernya tadi adalah variabel ya, Z dan Y. Nah ini, jadi di sebelah kanan ini akan ada di sini. Nah ini dia ya, Z dan juga Y. Begitu juga untuk construct reliability dan validity-nya. Jadi dia akan memberikan penilaian Cronbach alpha, Pro alpha dan composite reliability dan AV ya, baik untuk first order dan juga untuk second ordernya. Ini yang second order ya, Y dan Z. Selanjutnya untuk menilai dari inner model ya, seperti biasa ya, kembali dulu harus gambar ini, calculate bootstrapping. Nah ini agak lama ya. Jadi karena variabel dan indikatornya banyak ya. Semakin rumit gambarnya nih, softwarenya akan membutuhkan waktu yang lebih lama. Masih 6 detik. Oke, ini hasilnya udah keluar ya. Di sini juga ada indirect effect ya, karena tadi modelnya ini ada mediasi, yaitu set ini adalah mediasi dari X, baik X1, X2, X3 ke Y gitu ya. Jadi kita bisa lihat path coefficient-nya di sini, indirect effect-nya di sini ya. Ini spesifik indirect effect. Jadi seperti itu ya caranya untuk mengolah data model second order dengan menggunakan Smart PLS.